أيها الحاضرون في هذا مقام الشريف إذا صعد الخطيب على المنبر ثم خطب فلا يتحدث أحدكم ومن تحدث فقد لغط ومن لغط فلا وكلم أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة لعلكم ترحمون. الحمد لله القادر العليم الناظر الحليم الرب الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الرسالة والهادي من الضلالة وعلى آله وأصحابه السادة. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berkumpul untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, ubudiyah dan ubudah pada saat ini adalah tiada lain karena pertolongan Allah, karena izin dan maha baiknya Allah dan sayangnya Allah kepada kita semua. Karena Allah telah masih memberikan keistiqomahan di dalam keimanan di dalam hati kita sampai saat ini. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, nikmat keimanan, keislaman dan keihsanan dari Allah tetap istiqomah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'min ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Memohonlah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan, kata Allah Jalla Jalaluh. Banyak orang yang berdoa kepada Allah, namun doanya adalah yang diminta bukan permintaan yang inti di hadapan Allah. Permintaannya kebanyakan karena nafsunya di hadapan Allah. Dan pada dasarnya seluruh manusia kebutuhan pokoknya adalah keselamatan lahiriah dan keselamatan batiniyah, selamat di dunianya dan selamat di akhiratnya. Namun banyak manusia yang juga mungkin kita berada di dalamnya sedikit sekali memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon agar kita diselamatkan lahiriahnya dan diselamatkan batiniyahnya, selamat dunia dan akhiratnya. Padahal keselamatan itu adalah kebutuhan yang perlu dan sangat utama yang kita butuhkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan keselamatan itu ada dua. Ada keselamatan lahiriahnya, yaitu jasmani kita tidak terkena hal yang tidak kita inginkan. Kita tidak ingin terkena wabah virus corona, semoga Allah menghindarkan kita darinya, amin. Dan kita juga tidak ingin ketika berpergian kemana-mana tidak selamat jasmani kita. Jasmani butuh kita selamat di hadapan Allah. Dan ada juga keselamatan batiniyah,
Dan ini adalah jauh lebih penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena menentukan keselamatan kita nanti di akhiratnya Allah Jalla Jalaluhu. Batiniyah adalah semua yang tidak terlihat oleh mata, yang tidak nampak oleh mata lahiriah, tidak dapat kita pegang oleh tangan kita, tidak dapat kita dengar. Fikiran itu adalah bersifat batiniyah. Perasaan itu bersifat batiniyah. Keyakinan-keyakinan, keimanan-keimanan itu sifatnya batiniyah. Hati yang tidak dengki, iri, ujub, syirik, kufur, munafik, fasik, itu juga batiniyah semua. Maka kita butuh keselamatan juga berupa keselamatan batiniyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha muqbilun ala yusalli 'alal musalli ma lam yaltafit." Sesungguhnya Allah menghadap kepada orang yang melaksanakan ibadah salat selama hatinya tidak tengok kemana-mana, selama hatinya fokus kepada Allah, selama hatinya terus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita diajarkan melalui syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam tahiyat, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat membaca assalamu alaina. Semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada kami. Bagaimana hati kita ketika kita membaca assalamu alaina di dalam tahiyat? Apakah kosong dari sikap-sikap batiniyah, ataukah ketika membaca ya hanya sekedar bacaan yang terbiasa saja? Kalau hati kita menghadap, maka Allah akan menghadap kepada kita yang sedang melakukan ibadah salat. Menghadapnya Allah ketika seorang hamba di dalam salat itu berarti Allah membuka sebuka-bukanya pintu kedekatan dengan Allah. Seluruh hijab yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa hijab seorang hamba dengan Allah itu adalah 70.000 penghalang kedekatan dengan Allah. 70.000 penghalang kedekatan dengan Allah dapat semuanya dibuka ketika sholat kita hatinya menghadap kepada Allah. Maka ketika membaca assalamu alaina, hati kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan lahiriahnya, selamatkan juga batiniyahnya, selamat dunianya dan selamat akhiratnya. Namun jangan juga kita pelit, egois, kikir, tapi kita juga doakan seluruh orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman di seluruh penjuru dunia dengan ungkapan wa ala ibadillahis salihin. Dan semoga Allah juga menganugerahkan keselamatan lahiriah, keselamatan batiniyah, selamat dunia dan akhirat kepada hamba-hambanya yang soleh dimanapun berada di seluruh penjuru dunia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik di hadapan Allah adalah manusia yang banyak memberikan kemanfaatan untuk manusia selain dirinya. Maka ketika kita di dalam salat, hatinya menghadap, memohon kepada Allah, berdoa dengan wa ala ibadillahis salihin,
tapi hati kita betul-betul menghadap dan meminta agar seluruh orang-orang yang beriman di seluruh penjuru dunia diselamatkan dunianya, diselamatkan akhiratnya, lahiriah dan batiniahnya di hadapan Allah. Maka jadilah kita manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah virus corona, menyelamatkan kita semua dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu berupa keselamatan lahiriah, keselamatan batiniah, keselamatan dunia dan akhirat. Semoga Allah juga memberikan anugerah keselamatan kepada seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat di seluruh penjuru dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kaum muslimin muslimat seluruhnya. Semoga ketika kembali kepada Allah, kita dalam keadaan selamat lahir, selamat batin, dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. فقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.